Universitas Telkom buka beasiswa bagi penghafal Quran. Dablek juga ini ya, orang-orang ini ya. Nanti buat teriakin lagi, nanti ngomongnya ini lagi ya kan, kejang-kejang lagi nanti. Dan masalahnya nggak ada yang teriak, Universitas Telkom buka beasiswa bagi penghafal Quran. Emang negara ini cuma punyanya orang Islam, Indonesia itu? Udah lama Pak, Telkom dari zaman saya kuliah udah kayak begitu Pak. Lah, Radikalisnya maka, banyak. makanya nggak heran, data-datanya bisa kebongkar semua kan. Telkomsel kan juga kemarin sempat digugat sama Denny Siregar itu kan, gara-gara rilis datanya Denny Siregar itu. Jadi, wah ini memang hati-hati sekali ini. Ya, memang ini sarang-sarang ini harusnya langsung dipenjara nih, yang begini-begini ini harus langsung dipenjara. Kalau nggak dipenjara, ya malah orang kayak saya diuber-uber yang menyuarakan kebenaran, orang-orang yang begini dibiarin karena memang ada tujuannya. Karena memang ada tujuannya. Nah, karena kalian sedang diintimidasi dengan rasa takut. Makanya teriak yang keras sekeras-kerasnya ya. Teman-teman teriak sekeras-kerasnya supaya ini dibongkar yang begini-begini ini. Dibongkar dan dibuat sedemikian rupa ya, betapa memalukannya. Karena apa? Berarti ini kan negara bukan Pancasila lagi, udah negara khilafah, udah pasti nih. Ya, inilah wahyu Nabi ke-26. Hati-hati dengan bahaya khilafah. Karena khilafah itu sudah mati sejak tahun 1998. Bahwa Pancasila sudah mati tahun 1998 dan berganti dengan era Indonesia masyarakat Madiniyah, yaitu ketika orang Nasrani dan orang Yahudi disingkirkan, antisemitik dan anti Kristen. Nah, itulah hate speech yang diserukan oleh Amin Rais dan teman-temannya. Dan gereja mengaminkannya. Dan itu yang terjadi ya. Nah, itu nggak main-main itu. Nah, masih dablek juga ya. Makin saya teriak lebih keras lagi nih saya nih. Ya, Universitas Telkom kembali membuka jalur beasiswa, namun kali ini beasiswa ditujukan kepada penghafal Quran. Gundulmu peang, ya kan? Nah, makanya saya menyerukan kepada saudara-saudara berhentilah membayar pajak karena pajak Anda semuanya akhirnya diberikan untuk membangun negara khilafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di acara Tadabbur Pasaan. Pemirsa Tadabbur, sudah berulang kali saya tadabbur tentang masalah sepak terjang dari Nabi ke-26, Joseph Paul Zhang, yang sampai detik ini semakin merajalela. Video-videonya bertaburan bagaimana menghujat NU, bagaimana menghujat Banser, bagaimana menghujat Muhammadiyah, Amin Rais, menghujat banyak yang dihujat Ustadz Gus Miftah, juga Buya Yahya, semuanya kena hujat. Dan go to hell syariah, go to hell Islam dan lain sebagainya, semakin menjadi-jadi, semakin menjadi-jadi. Yang perlu untuk kita tadabbur sekarang adalah orang ini begitu dikdayanya. Orang ini bersembunyi di balik di balik kebebasan berpendapat, kok semakin mencubit-cubit, mencabik-cabik rasa keberagamaan bangsa Indonesia gitu ya. Ini yang tapi di sisi lain yang penting untuk kita pikirkan dan penting untuk kita renungkan adalah ketidakberdayaan bangsa Indonesia, ketidakberdayaan negara Indonesia, bagaimana menghadapi orang ini. Ini terus menerus melakukan yang menurut dirinya adalah menyampaikan sebuah kebenaran gitu ya, dengan menyakiti rasa keberagamaan orang-orang dan bangsa Indonesia. Tidak sedikit pendeta yang tidak setuju dengan pendapatnya Paul, tidak sedikit
pendeta, pastor yang mengutuk terhadap apa yang dilakukan oleh Paul. Tapi orang-orang ini kan justru semakin menjadi-jadi, semakin merajalela. Yang lebih aneh lagi, yang menjadi pertanyaan besar gitu ya, karena awal munculnya Paul Zhang ini sebetulnya negara sudah melakukan respon yang sangat luar biasa, cepat gitu ya, dengan laporan-laporan yang ada di Indonesia terhadap pencemaran nama baik, penistaan agama gitu ya. Kapolri langsung melakukan respon dan jumpa pers bahwa Paul Zhang ini sudah dimasukkan ke catatan red notice dan menjadi resmi menjadi DPO Polri, DPO negara Indonesia. Saya bukan orang hukum tata negara, bukan orang hukum hubungan internasional dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sedikit mengingat terhadap prestasi bangsa Indonesia ketika memburu penjahat gitu ya, di negara-negara lain, kalau sudah masuk ke dalam red notice, sudah banyak terbukti bahwa apa yang dilakukan oleh negara Indonesia kalau sudah masuk ke catatan red notice Interpol dan resmi menjadi buronan negara. Negara-negara lain sebetulnya selama ini yang saya tahu itu sangat responsif dan sangat menghargai terhadap upaya dan apa yang dilakukan oleh negara Indonesia, seperti kasus korupsi dan lain-lain sebagainya. Banyak orang kena meskipun itu ada di wilayah kekuasaan negara lain, karena dengan hubungan dengan Interpol itu kayaknya ada di manapun, kalau sudah mempunyai hubungan internasional antar negara itu tidak susah dan tidak sulit untuk bagaimana melacak dan juga menangkap kalau itu penjahat itu betul-betul ditemukan di mana dan tempatnya. Tapi kasus ini menarik ini. Untuk Paul Zhang, tempatnya saya yakin diketahui, lokasinya saya yakin dipahami, karena setiap hari dia itu online gitu. Kalau kita gabungkan, kalau kita hubungkan dengan kemajuan teknologi hari ini, tidak mungkin tidak diketahui. Polri tidak mungkin tidak mengetahui. Negara yang didiami sekarang oleh Paul Zhang yang dianggap sebagai negara yang menjamin kebebasan berpendapat ini pasti mengetahui dan lain sebagainya. Ini ada apa sebetulnya? Kok negara Indonesia seolah-olah tidak berdaya dengan ulah seorang Paul Zhang ini? Menurut saya orang ini sudah masuk ke dalam kategori bangsat gitu ya. Apalagi yang video yang terakhir yang saya lihat, dia sangat menghina terhadap Telkom gitu ya, Universitas Telkom yang menyediakan beasiswa bagi tahfidzul Quran. Ya ini salah satu bentuk dari ketidak menghargainya kebenaran orang lain, kebenaran agama lain, sehingga menganggap itu adalah bentuk dari pelaksanaan dari negara khilafah. Makanya di go to hell khilafah, go to hell syariah. Bahkan sempat mengajak bangsa Indonesia tidak membayar pajak karena pajaknya digunakan untuk membangun negara khilafah. Ini ucapan-ucapan semacam ini dia bebas mengatakan, tanpa beban dia mengatakan di YouTube-nya. Menghujat orang, menghujat bangsa Indonesia, menghujat agama dan lain sebagainya. Ini kenapa? Ini kenapa? Ini pertanyaan besarnya, kenapa ini negara tidak berdaya untuk bagaimana menangkap orang ini, bagaimana memburu orang ini gitu. Ini siapa sebetulnya yang melindungi ini? Siapa sebetulnya yang memberikan perlindungan terhadap Paul Zhang ini? Negarakah? Atau organisasi kepentingan duniakah, kepentingan misionariskah, atau siapa sebetulnya yang melindungi orang ini? Atau hukum Eropakah yang tidak bisa dijangkau oleh penetapan tersangka oleh bangsa Indonesia?
Itu pemirsa. Usik. Saya betul-betul terusik gitu. Saya betul-betul terusik dengan orang ini. Kok bisa gitu? Kok bisa? Dia sangat bebas sekali menghujat, mencaci, dan juga mengatakan umat Islam itu umat yang biadab dan lain sebagainya, go to hell syariah dan lain. Justru sekarang sudah masuk ke dalam persoalan-persoalan kepedulian universitas, kepedulian lembaga, kepedulian instansi terhadap tahfidzul Quran, terhadap keagamaan dan semacamnya. Ini diserang juga ya, karena masih dianggap bercorak agama Islam gitu ya, dianggap ada warna-warna keislamannya bahwa, dan di sini dengan cepatnya Paul mengatakan bahwa ini adalah bentuk pelaksanaan dari negara khilafah dan lain-lain sebagainya. Ini dianggap pinter ya, goblok gitu ya, orang ini dianggap goblok kayak ada cerdasnya juga gitu ya. Ya, tapi apa gila atau gimana ya, kurang tahu juga orang ini Paul Zhang ini. Tapi ini pertanyaan besarnya, ini saya mempertanyakan, di mana negara Indonesia di mata dunia? Di mana Indonesia di mata dunia? Dalam konteks ini saya melihat Indonesia tidak berdaya menghadapi Paul Zhang ini. Dalam konteks ini saya melihat Indonesia tidak berdaya bagaimana menghadapi Paul Zhang ini. Karena sepak terjang dari Paul Zhang ini tidak hanya bangsa Indonesia, tidak hanya negara Indonesia yang dihujat, yang direcoki, yang dihina, yang dicemaki, dan perseorangan, ustadz dan lain-lain, pendeta juga, pastor juga, terlebih-lebih adalah agama. Semuanya kena. Dan ini merasa paling benar dan merasa paling bebas kayaknya. Itu pemirsa, pertanyaan ini yang saya sebetulnya dititipkan di Tadabbur Pasan ini. Saya sejujur-jujurnya menyimpulkan dan menilai bahwa dalam konteks Nabi yang ke-26 ini, ya, Joseph Paul Zhang ini, saya melihat negara tidak berdaya menghadapi ini. Sekali lagi saya katakan, saya menilai negara tidak berdaya menghadapi ini, untuk memburu ini. Ini sudah lebih dari setengah bulan dan macamnya, dan saya yakin, kenapa saya nggak mengatakan begitu? Karena saya melihat bahwa orang ini sebetulnya sudah terlacak di mana tempatnya, di mana lokasinya, di mana negaranya dan lain-lain. Tapi mungkin ada alasan apa kenapa negara tidak bisa, tangan negara tidak bisa menjangkau orang ini. Termasuk Interpol kayaknya tidak bisa menjangkau ini, kenapa? Dan saya masih belum punya jawaban itu. Semua pemirsa, mudah-mudahan dari tayangnya Tadabbur Pasan ini ada yang bisa menjawab dan bisa mencerahkan kenapa negara Indonesia, bangsa Indonesia sebesar ini, meskipun orang ini sudah kena, sudah menjadi tersangka gitu ya, dan menjadi resmi jadi DPO dan masuk ke dalam catatan red notice. Tapi sampai detik ini dia masih bebas berbicara, bebas melakukan apa-apa yang selama ini menjadi pokok persoalan oleh bangsa Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.